Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam Bu Guru. Waalaikumsalam Bu Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat semua ya. Sehat. Ya. Silakan disimpan benda-benda yang tidak berhubungan dengan pelajaran kita pada hari ini. Jangan diletakkan di atas meja yang tidak berhubungan. Kemudian di lacinya diperiksa dulu ya, sampahnya dibuang dulu kalau ada. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Ayo Eli dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Marilah teman-teman, sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, Ya, terima Bu. kasih Eli. Untuk membangkitkan semangat kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu yang berjudul Bentuk Penyajian Data. Ada yang sudah bisa anak-anak? Belum Bu. Ibu contohkan ya, tapi suara ibu jelek ini. Ayo semua kita belajar macam-macam bentuk penyajian data. Bisa anak-anak? Bingung, Ya, Bu. pelan-pelan, Bu. Bingung? Coba ditulis di papan, Bu. Lupa, Bu. Ibu putarkan saja videonya sebentar kalau lupa, kalau tidak bisa. Nah, sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah Bu. Nah, yuk kita nyanyi sama-sama. Mana Bu suaranya? Ada nggak suaranya? Enggak. Nggak ada. Aduh. Apa kita diajari bubat. Iya, ya, itu lagunya sama dengan nadanya Caca Marica. Itu ya? Oh, siap-siap, Iya. Bu. Siap. Oke. Ayo semua Semua kita kita belajar Kita belajar macam-macam bentuk macam-macam penyajian data. ada diagram daftar. Ada diagram daftar. Ada yang bentuk daftar. Ada yang bentuk daftar. Ada yang bentuk tabel. Ada yang bentuk tabel. Ada juga yang bentuk diagram batang. Ada yang Ada juga yang bentuk diagram batang. Ada diagram gambar. Ada diagram gambar. Ada diagram garis. Ada diagram garis. Itulah bentuk penyajian data. Itulah bentuk penyajian data. Ya, tepuk tangan dulu buat kita. Asik. Aku suka. Oke, pembelajaran kita mulai lagi. Sudah menyanyi, semangatnya sudah. Oke. Materi yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah melakukan pengumpulan data. Jadi kita lanjut hari ini menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik dapat menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang pada materi pengumpulan dan penyajian data. Siapa yang tidak hadir hari ini, anak-anak? Tidak ada, Bu. Berarti Masuk hadir semua, Bu. semua. Berarti di sini kosong kalau hadir semua. Ya, ini papan ya. Ini papan apa sih? Papan absen. Papan Ya. absensi siswa Bu. Biasanya diisi dengan apa? Yang tidak masuk. Nama-nama siswa, Bu. Iya, Bu. Iya, nama-nama Dengan siswa. spidol, Bu. Iya. Gunanya untuk apa ini? Untuk mengisi data, Bu, yang tidak Ya, masuk. oh iya, pintar untuk mengetahui teman-teman kita yang tidak hadir ya. Nah, Kemarin nggak masuk loh, Bu, kemarin. enggak ada, berarti namanya ada di sini kemarin loh. Iya. Iya. Kemarin sudah di absen ya, Bu, saya, Bu. Iya, sudah ditulis kemarin. Oh, iya. Sakit kan?
Iya, Bu, saya Iya, sakit baru sembuh iya, nih, Bu. iya, alhamdulillah hari ini sehat sudah ya, sudah bisa mengikuti Bu. pelajaran. Ya, kita lanjut ya. Jadi permasalahan kita pada hari ini akan menyajikan data dalam bentuk tabel, kemudian kita menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Kira-kira apa saja yang kita lakukan untuk membuat itu semua? Ya, Mencari contoh-contoh yang ada di lingkungan kelas mungkin, Bu. oh iya. Nah, kita menyaksikan video pembelajaran kita pada hari ini. Jadi anak-anak silakan duduk berkelompok dulu sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan kemarin. Ya, Bu. Ya, diatur dulu tempat duduknya sesuai yang sudah Ibu tuliskan namanya kemarin, Mbak. Setelah itu kita akan memperhatikan materi di video atau PPT ini. Bisa diperhatikan? Bisa. Bisa, Bu. Ya, diperhatikan ya. Ya, Bu. Ya. Nah, ini analis data dan peluang atau penyajian data. Yang pertama, kita akan membaca dan menafsirkan data. Kita perhatikan dulu videonya. Tinggi badan Sudah mereka terdengar anak-anak? masing-masing. Lalu Repan menuliskan di papan tulis. Repan menuliskan tinggi badan 23 siswa kelas 5. Hal yang pertama kita lakukan adalah menentukan angka tertinggi dan angka terendah dari sebuah data. Dari data tersebut, kita tentukan angka tertingginya adalah 160 cm. Dan angka terendah diperoleh 138 cm, sehingga dalam mengurutkan data kita akan memulai dari angka 130. Data tersebut sudah lengkap. Nah, membaca dan menafsirkan data sudah, kita lanjut menyajikan data tersebut yang tadi kita sudah tafsirkan ke dalam tabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tinggi badan siswa yang sudah kita urutkan mulai dari data terendah ke data tertinggi. Data pertama kita masukkan ke dalam tabel, yaitu di baris pertama. Data kedua kita juga masukkan 38 cm, ada 3 siswa. Nomor 2, tinggi badan 140 cm, ada 2 siswa. Nomor 3, tinggi badan 142 cm, ada 5 siswa. Nomor 4, tinggi badan 150 cm, tinggi badan 160. Setelah kita memasukkan data yang kita urutkan tadi ke dalam tabel, kita lanjut menyajikan data yang kita masukkan tabel tadi ke diagram batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Inilah data tinggi badan 23 siswa kelas 5, 150, 156, 160, 138 cm, ada 3 siswa. Tinggi badan 105. Nah, itulah tadi video atau pembelajaran pada hari ini. Jadi, anak-anak ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu yang bertanya. Iya, di mana biasanya kita melihat diagram batang? Di sekitar kita? Saya, Bu. Ya. Saya, Bu. Ya, ya,
Elia dulu. Ya, di kelas Bu ada Iya. grafik absensi. Oh iya, bagus, pintar. Terima kasih. Puput, di Saya, mana? Bu. Ya, Saya pernah lihat kalau ada pemilihan presiden, Bu, ada datanya, Bu, yang nyoblos. oh iya, pintar. Kira-kira untuk apa itu, Put? Kok Untuk dibikin tabel? menghitung, Bu, untuk menghitung. Probolinggo, nyoblos yang mana presidennya, Bu? Kalimantan Utara, nyoblos yang mana? Kemudian Ibu tanya lagi ini. Unsur yang harus ada dalam diagram batang, sudah tahu belum? Belum. Ya, Erna, siapa tahu Erna? Ya, Erna, apa saja unsurnya? Betul. Apa? Ya, Betul. pintar. Siapa lagi? Ada lagi? Nani? Namanya, Bu. Namanya. Datanya. Ya, datanya. Kemudian, Angka. ya, pintar. Keterangannya, Bu. Ya, keterangannya. Kalau sumbunya pakai tidak? Pakai, Bu. Pakai sumbunya, Bu. Iya, berapa sumbunya? Wi? 2, Bu. Ya, sumbu apa saja itu diagram batang? Sumbu tidur dan sumbu berdiri, Bu. Oh, sumbu tidur dan berdiri. Yang tidur yang mendatar itu ya? Iya, Nah, Bu. yang Ya, berdiri yang yang men- vertikal. Iya, pintar. Oke. Nah, ini Ibu sediakan LKPD di meja Ibu. Oke, silakan maju ke depan diambil. Nah, kita akan mengerjakan LKPD ini. Silakan dimulai diskusinya dengan mengisi LKPD. Jadi silakan diisi di LKPD ini mulai dari namanya dituliskan, nama kelompoknya, kelasnya, anggota kelompoknya siapa saja, lalu tujuan LKPD-nya peserta didik dapat menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang pada materi pengumpulan dan penyajian data. Nah, ini ada data ulangan matematika kelas 5. Silakan didiskusikan bersama kelompoknya. Pertama, ditemukan dulu angka terendahnya dan tertingginya, kemudian diurutkan dari yang terendah sampai tertinggi. Setelah diurutkan, dimasukkan atau disajikan ke dalam tabel ini. Mau lihat yang tadi, Bu, ke atasan sedikit, Bu. Yang mana? Soalnya, Bu. Oh, yang ini. Nah, ya. Oh, iya. Nah, kalau sudah selesai diisi tabelnya, kita lanjutkan membuat proyek kita. Proyek silahkan dikeluarkan alat dan bahan proyek yang kita siapkan sebelumnya, yaitu kita membuat diagram batang dari kertas origami. Silakan kita keluarkan semua alat dan bahan yang sudah disiapkan. Ya, Bu. Kita membuat diagram batang dari data yang sudah disajikan dalam tabel tadi. Nah, fungsi diagram batang adalah untuk membandingkan suatu data yang memiliki data berbeda. Nah, selain diagram batang, ada juga diagram-diagram lainnya. Ada diagram garis, ada diagram gambar. Kalau diagram garis biasanya digunakan untuk, contohnya di KMS bayi, untuk mengetahui perkembangannya. Nah, waktu pengerjaan proyeknya ini Ibu beri waktu 15 menit. Buatlah proyek sesuai petunjuk ya yang Ibu berikan sebelumnya. Silahkan bekerja sama dengan baik dengan kelompoknya dan tunjukkan sikap yang sesuai. Karena sambil Ibu menilai keterampilan dan sikap kalian selama bekerja. Oke, sudah selesai. Siapa yang mau presentasi dulu? Kelompoknya, siapa yang mau maju? Ayo Ibu tunjuk kelompoknya. Lope dulu maju. Ya, Bu. Ini nilai ulangan harian Bahasa Indonesia kelas 5. Nilai 60, yaitu ada 1 siswa.
Nilai 65 ada 2 siswa. Nilai 70 ada 4 siswa. Nilai 75 4 siswa. Nilai 80 ada 8 anak. 90 ada 4 anak. 95 ada 2 anak. Nilai tertinggi yaitu ada pada 80. Ini terus nilai terendah ada 60. Sudah, Bu? Ya, silakan kelompok lain ditanggapi presentasi dari kelompoknya Lope. Menurut saya punyanya Lope tadi benar, Bu. Ya, Nilai yang 80 8 anak. Kemudian 90 4 anak. Nilai yang terendah 60 1 anak, Bu. iya. Ada lagi? Terima kasih Elia. Bagus sekali. Ya, Mau silakan. bertanya ke Love. Ya, silakan Eli. Ya, jadi kalau melihat diagram batang, ada berapa yang mendapatkan nilai kurang dari 80 itu kira-kira? Berapa ya? Sebentar ya, Nah, dulu kurang ya, dihitung. 1 ditambah 2, 3. 3 tambah 4, 7. Ditambah 7 tambah 4, 11. 11 ya mungkin ya. ya 11. 11 Eli. Ya, terima kasih Love. Ya, terima kasih Eli atas tanggapannya. Nah, jadi kita harus aktif dalam memberi tanggapan kepada presentasi dan teman-teman kita. Nah, yang berpresentasi juga harus aktif memberikan jawaban atau memberikan tanggapan kembali oleh teman-temannya. Jadi, kita tidak boleh malu-malu, jadi tidak perlu takut salah. Jadi harus memberi masukan dengan baik, kemudian dengan cepat. Ya sudah, kelompoknya sudah presentasi, silakan duduk. Terima kasih harus berani banyak. ya, Bu. Ya? Harus berani ya, Bu. Iya, harus berani. Supaya Jadi, dapat ranking 1 ya, Bu. Iya, mau dapat ranking 1 kan, mau naik kelas juga, jadi harus berani. Iya. Jadi, hari ini presentasi kelompok Lope sangat bagus. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Nah, dan yang memberi tanggapan juga sangat oke. Terima kasih. Tepuk tangan dulu yang sudah memberi tanggapan. Apakah proyeknya selesai tepat waktu, anak-anak? Selesai, Bu. Ya, alhamdulillah. Bagaimana hasilnya? Apakah memuaskan? Punya saya motongnya agak miring, Bu. Jadi Iya. kalau ditempel itu tidak lurus seperti punya Love. Iya. Oh, kakaknya Alvaro nggak bisa guntingnya ya. Nggak bisa aku. Iya. Tadi aku minta kita selipat apa lagi, tidak bawa. Lupa saya, Bu. Nanti punya Lope juga diperbaiki ya. Ini tidak pas ini. Ya, Bu. Iya, ini tidak pas dengan angka dan diagram batang-batangnya. Ya, diperbaiki ya. Ini sudah sangat cantik, warna-warni. Bagaimana perasaan kalian dalam membuat diagram batang tadi? Senang, Bu. Iya, senang. Susah, Bu. Warna-warni soalnya. Susah. Apanya yang susah? Di bagian Nempelnya, mana? Bu. Nempelnya. Sama guntingnya, Bu. Menggunting. Love nggak bisa guntingnya, Bu. Kalau Oh, saya nggak bisa nempelnya. Kalau mengguntingnya nanti digarisi dulu pakai penggaris biar lurus, baru digunting. Ya, Bu. Iya. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah sebelum menyajikan data, ada yang bantu Ibu menyimpulkan? Bantu ya, sebelum menyajikan data, apa yang harus kita lakukan dulu? Saya, Bu, Iya, Jumriani. diurutkan dulu, Bu, bilangannya. Iya, Ditentukan dulu bilangan yang diurutkan. mana, lalu bilangan yang kecil. Ya, sudah diurutkan. Selanjutnya Saja, Bu, yang kita. saya tahu. Oh iya.
Siapa yang bisa bantu Ibu lagi? Lope, setelah diurutkan bagaimana? Apa ya Bu ya? Setelah diurutkan, kemudian apa ya Bu ya? Apa teman-teman ya? Kita harus tahu dulu berapa jumlahnya, Lope. Baru kita bisa mengurutkan. Iya. Dihitung Seperti Ibu, itu ya, Bu? dijumlahkan. Oh iya. Ya, setelah dihitung, diurutkan berdasarkan angka terendah sampai tertinggi. Kemudian kita masukkan ke dalam Tabel. Setelah itu lanjut kita buat diagram batangnya menyesuaikan dari tabelnya. Kemudian data yang berbentuk diagram batang memudahkan dalam membaca data dan menentukan frekuensi suatu data dengan cepat. Nah, itu tadi seperti kata Puput, katanya melihat itu tadi apa? Coblosan presiden, Ya, Bu. coblosan tadi katanya. Jadi, orang membuat pakai diagram gambar atau diagram batang itu supaya cepat dibaca. Oh, langsung tahu ini yang paling tinggi perolehannya. Kalau membaca data yang huruf-huruf angka atau angka-angka kan terlalu panjang. Jadi kalau melihat diagram batang langsung terlihat, langsung bisa kita melihat. Cepat dan akurat. Nah, tindak lanjut kita pada hari ini nanti bila selesai selesai pembelajaran ini, anak-anak yang tidak tuntas hasil belajarnya atau tidak mencapai, nanti pencapaian KD-nya tidak tuntas, kita akan dibimbing oleh teman-temannya yang sudah tuntas untuk mengerjakan kembali LKPD-nya dan soal evaluasinya di lain waktu. Oke. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan membuat diagram batang dan diagram gambar dan diagram garis. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan soal evaluasi menggunakan HP, yaitu melalui aplikasi Quizzes. Nah, anak-anak sudah bawa HP kan? Udah, Bu. Udah, silahkan kita buka HP-nya, kita kerjakan. Ya, sudah mengerjakan ya anak-anak? Sudah, Bu. Ya, sudah, alhamdulillah. Jadi, pesan yang kita dapat ambil pada pembelajaran kita hari ini, ketika kita ingin menghasilkan sesuatu proyek atau suatu karya yang bagus, kita harus bersungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan. Kemudian harus disiplin, tertib dalam mengerjakannya sesuai urutan sehingga menghasilkan karya yang bagus. Nah, kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.